Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, Rajanya Jualan. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang saya temukan di kolom YouTube saya. Mas, kenapa kalau misalnya produk lagi rame-ramenya, lagi laris-larisnya, tiba-tiba kok produknya itu hilang dari pasaran? Ya, jadi mungkin bagi teman-teman pedagang ya, atau bahkan mungkin teman-teman sales juga bingung kadang ya. Ini kok lagi rame-ramenya kok barangnya kok habis. Ini sebenarnya faktornya apa ya? Jadi ada beberapa faktor ya teman-teman. Ada 3 faktor. Kita akan bahas di video kali ini ya. Jadi ditonton sampai selesai. Yang pertama gini teman-teman. Alasan kenapa barang itu kok tiba-tiba hilang atau berkurang dari peredaran pasar, itu yang pertama adalah karena pabrik itu belum siap dengan permintaan yang terlalu tinggi ya. Jadi misalnya nih ada sebuah produsen atau pabrik yang membuat produk kopi misalnya. Nah, produk kopi ini baru launching 1, 2, 3 bulan, tapi ternyata peminatnya banyak ya. Dan akhirnya barangnya itu hilang. Kenapa? Sebenarnya bukan hilang, tapi karena pabrik itu belum siap dengan permintaan yang tinggi ya. Jadi mungkin bagi beberapa pemilik pabrik pun kalau mereka ingin meningkatkan hasil produksinya ya, produksi pabrik tersebut itu ada banyak hal juga yang harus ditambah ya, entah itu pekerjanya ya, alat-alatnya dan lain sebagainya ya. Jadi itu faktor pertamanya ya. Nah, terus yang kedua nih teman-teman, karena itu adalah strategi marketing pabrik ya. Teman-teman bisa nggak atau teman-teman itu pernah nggak mengalami hal seperti ini? Ada sebuah produk rokok atau produk kopi atau produk teh misalnya ya, itu rame banget tiba-tiba hilang dan tiba-tiba muncul lagi ya. Nah, sebenarnya hilangnya produk yang secara tiba-tiba itu terkadang adalah strategi dari produsen atau dari marketing pabriknya. Jadi produk itu dibikin seakan-akan itu susah. Jadi begitu produk itu dikeluarkan lagi ya, di-launchingkan lagi, wah ini produk ini udah ada lagi. Nah, para toko grosir itu akan mengambil produk itu lebih banyak dari sebelumnya. Kenapa? Karena mindset mereka, wah ini barangnya susah, ini mumpung masih ada produknya, saya akan beli sebanyak-banyaknya. Sekalian buat stok seperti itu ya. Jadi itu terkadang adalah memang strategi dari pabrik tersebut. Nah, tapi dengan sistem marketing yang seperti ini ada plus minusnya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ada produk kopi atau produk rokok yang menggunakan sistem tersebut, mungkin bisa ya ditimbun dulu atau nggak diedarkan dulu 1-2 minggu, lalu diedarkan kembali, penjualnya itu akan berlipat-lipat teman-teman. Ya udah sekalian nih saya ambil 2 karton, ya udah sekarang saya ambil kopinya 10 bal misalnya ya, buat stok seperti itu. Karena mesin mereka produk tersebut itu susah didapatkan. Nah, tapi kelemahan dari strategi pabrik seperti ini, kalau misalnya produk tersebut itu sementara dihilangkan, ada kompetitor masuk ya, ada brand kompetitor lainnya masuk, maka yang terjadi adalah pelanggan dari produk tersebut udah pindah selera atau pindah konsumsinya ya. Misalnya kopi merek A, biasanya yang kopi merek A, tapi nggak ada mau nggak mau kan, ya udah yang merek B aja atau yang merek C aja seperti itu. Nah, nanti kalau kopi merek A datang lagi, ada kemungkinan konsumen ini mau beli lagi dan ada kemungkinan udah nggak mau. Kenapa? Karena udah tergantung udah terlanjur pindah ya, udah terlanjur pindah seleranya seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya 1-2 kali pabrik menggunakan sistem seperti itu masih bisa diterima ya. Oh, karena memang saking larisnya mungkin ya dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya terlalu sering seperti itu ya, yang terjadi adalah mereka justru akan kehilangan konsumen seperti itu ya. Saya mengamati di daerah saya pun banyak sekali marketing yang menggunakan cara-cara seperti itu. Terus berikutnya nih, yang ketiga ya, kenapa produk itu tiba-tiba menurun ya atau nggak ada lagi di pasaran, ya karena pabriknya udah bangkrut teman-teman ya, dan udah nggak produksi lagi. Itu kemungkinan terburuknya. Karena memang gini teman-teman, kadang ya dalam kita itu membuat sebuah produk ya,
itu sebenarnya itu nggak segampang itu teman-teman. Kadang itu kita berpikir enak ya kalau misalnya di pabrik cuma ditembak ke satu depo, satu distributor. Tapi nggak seperti itu faktanya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mempunyai atau membuat sebuah pabrik ya, apalagi sudah didaftarkan ke PT dan lain-lainnya, itu ada yang namanya pajak ya teman-teman. Pajaknya itu gede teman-teman ya. Semakin banyak produk yang kalian buat, yang kalian distribusikan, maka pajaknya juga semakin tinggi ya. Jadi kadang pabrik itu bisa bangkrut, faktornya itu yang pertama adalah mungkin karena masalah pajak perizinan ya. Itu salah satu ya, bukan satu-satunya faktor. Terus yang kedua adalah kenaikan biaya produksi dan biaya operasional ya. Itu juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kalau misalnya harga bahan baku ya, misalnya nih produk rokok misalnya tembakau naik, kan otomatis kan harga naik, ya enggak? Nah, kalau kopi, biji kopinya naik, otomatis harga juga naik. Seperti itu ya. Jadi harga bahan baku atau harga ya istilahnya bahan pokok pembuatan produk itu naik, biaya operasional misalnya atau mungkin dari solarnya atau mungkin dari lain-lainnya ya, dan faktor-faktor lainnya itu juga kadang nggak sesuai dengan penjualan ya, seperti itu. Dan pabrik mungkin biasanya itu mereka itu mensubsidi, ya udah saya kasih harga lama, harga lama, harga lama. Tapi begitu dinaikkan ya, berharap supaya modalnya kembali ya, bakar-bakar uangnya udah selesai nih, saya ingin untung sekarang. Nah tapi begitu dinaikkan, yang terjadi adalah barangnya tidak laku ya. Karena apa? Karena banyak kompetitor lain yang masuk yang harganya lebih murah ya. Itulah tiga analisa ya teman-teman, tiga jawaban ya. Semoga yang banyak bertanya tentang hal tersebut bisa terjawab ya. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang video ini, bisa tulis di kolom komentar, di bawah video ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.